Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah anak perempuan yang dianiaya, diperkosa, dan dibunuh. Bahkan barang-barang miliknya dibawa kabur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Inilah ceritanya. Hai teman-teman, sapa seorang anak yang bernama Randy. Kami semua sedang berkumpul di suatu tempat, pos kamling, tempat kita nongkrong seperti biasa. Seketika kami melihat ke arah suara tersebut. Itu Randy, teman kita, ucap salah satu teman kami. Seketika aku pun melempar senyuman pada Randy yang baru kembali ke kampungku setelah dia pergi ke rumah saudaranya di luar kota. Sini Ren, kita ngopi-ngopi, ucapku. Oke Lil. Bagaimana kabarnya semuanya? Ucap Randy. Kami semua menjawab serentak dengan jawaban kabar baik. Kamu sendiri bagaimana kabarnya Ren? Tanyaku. Aku baik-baik saja Lil, seperti yang kalian lihat, jawab Randy. Kala itu di kampungku sedang dalam musim paceklik atau musim panas yang sangat panjang, dan tak pernah ada yang namanya hujan turun saat itu. Selama 7 bulan cuaca sangatlah panas, bahkan tumbuhan pun sedikit demi sedikit layu. Walaupun keadaan sangat panas, namun kita semua yang berkumpul di pos ronda tak menghiraukan cuaca panas sama sekali. Yang kita rasakan adalah kehangatan dalam berkumpul, karena kita semua sudah pernah berpisah jarak dengan teman-teman yang saat ini sedang berkumpul. Baru di tahun ini kita dipertemukan kembali di kampung halaman yang sangat kurindukan akan kesenangan-kesenangan masa-masa dulu. Bagaimana kerjaan kalian? Tanya Randy. Wah, aku baru selesai kontrak Ren. Rencananya aku akan mencari kerja lagi nanti akhir tahun, jawabku. Kalau kamu Gus? Tanya Randy. Bulan depan aku akan berangkat lagi Ren, jawab Agus. Kalau kamu Pik bagaimana? Tanya Randy pada Opik. Aku kayaknya akan kembali ke Jawa deh. Soalnya di sini sudah nggak ada siapa-siapa Ren, jawab Opik. Aku juga baru memasukkan lamaran di tempat omku. Ya mudah-mudahan aja bisa segera diterima, ucap Randy. Di saat kita sedang asik berbincang di tengah cuaca yang panas, kita semua dikagetkan oleh seorang anak kecil perempuan yang bernama Nopianti. Nopianti adalah salah satu saudaraku yang agak labil, namun dia keseluruhannya normal. Hanya saja pola pikirnya kadang berubah-ubah tak tentu. Kami semua diisengi sama Nopianti. Namun kami semua tidak kaget ataupun marah, karena sebelum kami berpisah jarak,
kami semua sudah lebih dulu dijahili oleh Nopianti. Saat dia menjahili dan mengganggu kami hanya menanggapi dengan gertakan biasa saja agar dia pergi dari sini. Namun tidak begitu lama dia pun kembali lagi dan menjahili kami lagi. Singkat cerita, memasuki bulan suci Ramadan, hal naas menimpa Nopianti, di mana Nopianti saat itu memiliki kenalan seorang laki-laki. Entah apa maksud dari kenalannya itu, apa ada maksud lain atau benar-benar ingin menjalin sebuah pertemanan dengan Nopianti. Semenjak awal Ramadan, Nopianti tidak pernah terlihat di kampungku kala sore hari tiba sampai larut malam. Kedua orang tuanya pun tak pernah menghiraukan apalagi mencari Nopi. Namun, semenjak memasuki H-7, Hari Raya Idul Fitri, Nopianti sudah tidak pulang selama 2 hari berturut-turut. Mulai saat itulah kedua orang tuanya mulai panik dan mencari ke sana ke sini. Namun tidak juga mendapatkan hasil dan Nopianti pun tidak juga diketemukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh kedua orang tua Nopi. Kami sebagai para tetangga pun turut serta mencari Nopi dengan cara mencari informasi-informasi dari berbagai dan beberapa temannya. Namun seluruh temannya tidak juga ada yang mengetahui keberadaan Nopi. Dan terakhir Nopi pergi. Menurut keterangan Pak Subur, ayah dari Nopi pamit pergi untuk ngabuburit dengan menggunakan sepeda motor metiknya. Nopi juga sebelum pergi meminta bekal untuk membeli makanan di jalan. Lalu Pak Subur memberi uang sebesar 200.000 untuk bekal Nopi ngabuburit seperti biasanya. Namun saat itu semenjak Nopi pergi sampai jam 12 tengah malam, Nopi tak juga kembali ke rumah. Ada rasa was-was di hati Pak Subur karena kondisi Nopi yang tidak stabil, ditambah membawa motor metik yang belum lama dibelikan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pak Subur mencari Nopi seorang diri, namun tidak juga ditemukan. Setelah usahanya sia-sia, Pak Subur meminta kami untuk membantu mencarinya. Kami pun menyanggupi dengan mencari informasi terlebih dahulu kepada teman-temannya. Namun tak ada petunjuk dari teman-temannya. Kami pun berinisiatif untuk mencari ke berbagai arah dengan cara berbencar. Jalanan ramai kami telusuri, jalanan sempit dan sepi pun tak luput dari pencarian kami. Namun semuanya tidak mendapatkan hasil. Setiap hari kita semua mencari Nopi, namun tidak juga kita temui. Sampai pencarian kita tunda karena kita akan melaksanakan dan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Di sisi lain, 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, terdengar berbagai cerita-cerita dari masyarakat, baik di tempat kejadian ataupun di kampung tempat tinggal Nopi. Di tempat kejadian, beberapa warga yang hendak pergi ke pasar pada dini hari selalu mendengar rintihan-rintihan dengan suara parau. Dingin, dingin, dingin. Rintihan Nopianti terdengar oleh beberapa warga sekitar tempat kejadian. Namun warga di sana sudah terbiasa mendengar suara-suara seperti itu. Jadi mereka tidak menghiraukan suara rintihan tersebut. Ada juga yang melihat penampakan sosok Nopianti yang sedang duduk menunduk tanpa menggunakan pakaian, dengan badan penuh darah dan rambut yang acak-acakan
sedang menangis. Isak tangis Nopianti terdengar sangat lirih, membuat warga yang melewati tempat itu merinding dibuatnya. Walaupun merinding, namun warga di sana tidak menghiraukannya lagi, karena di tanggul itu sering terlihat orang gila yang lalu lalang dan kadang tertidur di pintu air. Di kampung tempat tinggal Nopi juga tak luput dari penampakan. Kala waktu memasuki jam 1 dini hari, tiap rumah warga selalu mendengar sebuah ketukan di pintu rumah. Namun setelah dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Itu semua kebiasaan Nopi saat masih hidup. Dia selalu menjahili siapapun. Apabila malam hari, Nopi suka mengetuk-ngetuk pintu rumah yang ditemuinya dan lalu berlari dan berteriak-teriak di depan rumah tersebut sembari tertawa. Bahkan kini kelakuannya pun masih kita rasakan. Terkadang ada juga yang melihat Nopianti berlari-lari tanpa menggunakan pakaian, hanya menggunakan dalaman saja mengelilingi setiap gang. Dan itu juga kelakuan Nopi saat masih hidup. Namun warga enggan memberitahukan kepada kedua orang tuanya karena takut akan menyakiti perasaan kedua orang tuanya. Suara memanggil-manggil orang pun selalu terdengar setiap malam. Dengan adanya hal itu, pos ronda pun kembali ramai dengan orang-orang yang menceritakan kejadian akan penampakan Nopianti. Rencana pun terpikirkan oleh Randy. Rencana apakah yang akan dilakukan Randy beserta yang lainnya? Kita saksikan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Part kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di part berikutnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan kisah ini. Seperti biasa, saya memohon dukungannya kepada teman-teman semua dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.